Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Delvira dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 2115401004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari panggul beserta ukurannya. Panggul atau pelvis. Panggul terdiri dari dua bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras itu dibentuk oleh tulang, sedangkan bagian yang lunak itu dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Panggul bagian keras atau tulang-tulang panggul itu merupakan suatu corong. Di sini terdapat suatu corong. Panggul bagian atas yang lebar itu disebut panggul besar atau pelvis mayor yang mendukung isi perut, sedangkan bagian bawahnya itu disebut pelvis minor yang merupakan wadah alat kandungan dan yang menentukan bentuk jalan lahir. 1. Tulang panggul. Tulang panggul itu terdiri dari 4 tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha atau os coccyx, 1 tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 tulang tungging atau os coccygeus. Tulang pangkal paha. Tulang pangkal paha itu terdiri dari 3 tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetubulum. Acetubulum itu ialah cawan untuk kepala tulang paha atau disebut caput femoris. Ketiga tulang itu terdiri dari tulang usus atau os ilium, tulang duduk atau os ischium, dan tulang kemaluan atau os pubis. Tulang usus atau os ilium itu merupakan tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan belakang dari panggul. Batas atasnya merupakan pinggir tulang yang tebal. Ini disebut crista iliaca. Di ujung depan crista iliaca itu disebut spina iliaca anterior superior. Sedangkan di belakangnya itu disebut spina iliaca posterior superior. Di bawah spina iliaca anterior superior itu disebut spina iliaca anterior inferior. Sedangkan di belakang spina iliaca posterior superior itu disebut spina iliaca posterior inferior. Di bawahnya itu terdapat suatu teki atau berbentuk segitiga. Ini disebut ischisura ischiadica mayor. Pada tulang usus ini atau os ilium ini terdapat lajur, di mana disebut linea innominata atau linea terminalis yang merupakan batas panggul besar dan panggul kecil. Selanjutnya, tulang duduk atau os ischium. Tulang duduk terdapat di sebelah bawah dari tulang usus. Pinggir belakang yang berduri ini disebut spina ischiadica. Di bawahnya terdapat teki berbentuk segitiga, itu disebut ischisura ischiadica minor. Pinggir bawah yang sangat tebal ini itu disebut tuber ischiadicum. Tuber ischiadicum inilah yang mendukung berat badan kita saat duduk. Selanjutnya, tulang kemaluan atau os pubis. Tulang kemaluan ini terdapat di sebelah bawah dan depan dari tulang usus. Tulang kemaluan yang membatasi sebuah lubang pada tulang panggul. Ini disebut foramen obturatorium. Tangkai pada tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus ini disebut ramus superior osis pubis, sedangkan yang berhubungan dengan tulang duduk itu disebut ramus inferior osis pubis. Ramus inferior kiri dan kanan itu membentuk arcus pubis atau dengan sudut lebih dari 90 derajat.
Ini arcus pubis. Tulang pangkal paha ini berhubungan dengan tulang kelangkang. Tulang kelangkang dengan perantara persendian articulatio sacroiliaca. Selanjutnya tulang kelangkang atau os sacrum. Tulang kelangkang ini berbentuk segitiga, lebar ke atas, runcing ke bawah. Tulang kelangkang ini terdiri dari 5 ruas tulang senyawa. Kiri dan kanan dari garis tampak 5 buah lubang. Ini disebut foramina sacralia anterior. Di garis tengahnya terdapat deret cuat-cuat duri. Ini disebut crista sacralis. Di bagian sakrum, bagian atasnya ini yang menonjol disebut promontorium. Selanjutnya tulang tungging. Ini tulang tungging atau os oxygis. Tulang tungging ini berbentuk segitiga yang terdiri dari 3 sampai 5 ruas yang bersatu. Panggul kecil itu terdiri dari 4 bidang. Yang pertama yaitu pintu atas panggul. Yang kedua, bidang luas panggul. Yang ketiga, bidang sempit panggul. Yang keempat yaitu pintu bawah panggul. 1. Pintu atas panggul, yaitu batas atas dari panggul kecil. Bentuknya bulat oval. Batas-batas dari pintu atas panggul ini yaitu promontorium, sayap sakrum, linea innominata, ramus superior osis pubis, dan pinggir atas simplicis. Ukuran pintu atas panggul. Ukuran yang pertama yaitu ukuran muka belakang dari promontorium ke pinggir atas simplicis. Terkenal dengan nama conjugata vera dengan ukuran 11 cm. Yang kedua, ukuran melintang, yaitu antara linea innominata dengan ukuran 12,5 cm. Yang ketiga, ukuran serong, yaitu dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum. Ini dengan ukuran 13 cm. 2. Bidang luas panggul, yaitu bidang dengan ukuran terbesar. Bidang ini terbentang antara pertengahan simplicis, pertengahan acetubulum, dan pertemuan antara sakral 2 dan 3. Ukuran muka belakangnya yaitu 12,75 cm, sedangkan ukuran melintang yaitu 12,5 cm. Yang ketiga yaitu bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul yaitu bidang dengan ukuran terkecil yang terdapat setinggi pinggir bawah simplicis. Kedua, spina ischiadica, dan memotong sakrum lebih kurang 1-2 cm di atas ujung sakrum. Ukurannya itu ukuran muka belakang yaitu 11,5 cm, sedangkan ukuran melintangnya yaitu 10 cm. 4. Pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini tidak terdiri dari satu bidang, tetapi terdiri dari 2 segitiga dengan dasar yang sama. Ukuran dari pintu bawah panggul ini ada 3. Yang pertama, ukuran muka belakang, yaitu dari pinggir bawah simplicis ke ujung sakrum, yaitu dengan ukuran 11,5 cm. Yang kedua, ukuran melintang, yaitu antara tuber ischiadicum kiri dan kanan sebelah dalam, yaitu dengan ukuran 10,5 cm. Yang ketiga yaitu diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum
ke pertengahan ukuran melintang, yaitu dengan ukuran 7,5 cm. Bidang hot. Bidang hot ini ada 4 bidang. Yang pertama, hot 1, yaitu sama dengan pintu atas panggul. Hot 2, yaitu sejajar dengan hot 1 melalui pinggir bawah simpisis. Hot 3, yaitu sejajar dengan hot 1 melalui spina iskiadika. Hot 4, yaitu sejajar dengan hot 1 melalui os coccygeus. Itulah anatomi atau bagian-bagian dari panggul beserta ukurannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.